Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ahu huda ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, ashabul fadilah, para kiai, para asatid, para hujjaj, para tokoh, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi. Tadi saya kaget namanya Rusmiadi. Ya, ini udah makan nasi kuning mulai Ustaz ini. Ganti nama Rusmiadi. Ya. Al-Mukarram guru kita KL Haj Arif Rahman Hakim MA selaku Ketua MUI Kecamatan Pancoran Mas. Ketua DMI Kecamatan Pancoran Mas, Ketua MUI Kelurahan Rangkapan Jaya Bapak Haji Dahlan, tamu kita yang datang jauh-jauh dari Mesir, Bapak Al-Ustadz Isom Al-Misri yang sudah lama tinggal di Indonesia, mudah-mudahan girahnya, harokah dakwahnya dan menyebarkan agama Allah melalui thariqah Nurul Bayan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah Kelurahan Depok, Bapak Herman, hadirin hadirat, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya bukan jatah saya ini. Jatah saya tadi udah mimpin imam. Ya. Kalau begini caranya ntar berkatnya double ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari seluruh pengurus MUI Kecamatan Pancoran Mas untuk mengaktifkan kebiasaan baik, yakni subuh keliling. Dan mudah-mudahan hadirnya kita dan seluruhnya saja tanpa terkecuali dicatat sebagai amal ibadah dan aset ibadah yang pahalanya bukan sekedar mendapat balasan pahala kebaikan, kebajikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah, juga menjadi wahana kafarah, diampunkannya dosa-dosa kita, bahkan menjadi nilai derajat yang tinggi dan kesuksesan yang abadi, sehingga harapan kita apa yang kita ibadahkan benar-benar diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih
Dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita sekarang sudah berada di penghujung atau di pekan-pekan atau di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa saat atau beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang diidolakan, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh para sahabat di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah aja yang sudah maksum, yang sudah terbebas dari siksa api neraka dan terjamin masuk surganya Allah, masih mengidolakan dan menanti datangnya bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu di bulan Rajab beliau bersabda dan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bayangkan coba, Rasul yang sudah maksum saja itu masih mengidolakan Ramadan. 2 bulan menjelang Ramadan beliau sudah mempersiapkan. Kita ini udah dijamin belum masuk surga? Punya orang dalam kali di sana. Ya. Sampai sejauh mana kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan yakni Ramadan. Kalau Rasul saja bersama sahabat sudah menanti-nanti dan menunggu-nunggu kapan datangnya Ramadan. Ramadan. Seumpama tamu yang istimewa, dipersiapkan segala sesuatunya tanpa terkecuali. 2 bulan lamanya. Kita ini biasanya kalau mempersiapkan sesuatu jangan jarak 2 bulan untuk mempersiapkan apa? Hajatan, ya, motor. Rasul mau Ramadan, bayangkan. Sampai sejauh itu, luar biasa. Ini merupakan edukasi yang terbaik buat kita. Ya, bagaimana kita bisa mempelajari baginda yang sudah benar-benar terjamin masuk surga, masih mengharapkan dan serakah sungguh-sungguh di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri kita semangat dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah dikutiba. Kutiba itu asal kata kataba, dimajhulkan menjadi kutiba, difasifkan dari kalimat atau dari fiil yang aktif kataba menulis menjadi kutiba alias diwajibkan, yang arti asal dari akar katanya adalah ditulis. Ternyata puasa sudah Allah tulis di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, dalam sahifah-sahifah yang lainnya pun sudah ditulis ini perintah puasa. Maka enggak ada alasan, tidak ada ayal bagi umat Rasulullah untuk beralasan tidak berpuasa. Malu. Biarin kita ibadah standarisasinya masih malu. Tapi itu merupakan tolok ukur kita di dalam menyambut apapun syiar-syiar, simbol-simbol ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa orang beriman. Allah enggak perintah, Allah enggak ajak kepada orang Islam. Orang Islam aja enggak diajak. Allah enggak berfirman ya ayyuhalladzina aslamu. Juga enggak pada orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal kafirun. Enggak. Apalagi orang musyrik, apalagi orang munafik, juga Allah enggak memerintah dan mengajak puasa kepada manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, tapi secara khusus bil khusus Allah perintah puasa kepada orang yang beriman. Makanya mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena orang beriman kalau diajak, dipanggil, mereka nyaut. Mereka respon.
Mereka menyambut dengan sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan sambil berucap marhaban, marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban, marhaban ya syahrul qiyam. Laqad ja'akum syahrun azim. Telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bahkan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia, yakni Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi hasanatun mudha'afah, di dalamnya semua kebaikan yang dilakukan orang beriman pasti ganjarannya, balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan adz-dzunub mustaghfarah, siapa aja orang beriman yang mau mengakui dosanya, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, sebesar, sekecil, sebentar, sebanyak, apapun ia yang minta ampunkan kepada Allah, pasti diampunkan oleh Allah. Yang lebih nikmat lagi, wadda'awat mustajabah, semua harapan, asa dan doa dikabul oleh Allah. Cuman sayang banyak orang-orang beriman melewatkan kesempatan dan peluang emas seperti ini dengan alasan capek, ngantuk, lapar, haus, tidak meraih kebaikan-kebaikan yang janjinya dilipat gandakan, tidak memohon ampun kepada Allah dengan dosa diampunkan, bahkan mengangkat tangan saja nggak kuat dengan alasan lapar. Saking laparnya, ngantuknya, doa ngangkat tangan nggak kuat. Padahal di situ peluang yang sangat berharga. Kalau kita memohon ampun dan berdoa, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti orang beriman. Kalau mereka benar-benar beriman, insya Allah mereka akan sungguh-sungguh di dalam meraih ampunan dosa, meraih kebaikan, dan memohon asanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau orang beriman beda sama orang Islam. Orang Islam kalau diperintah puasa dia nggak sungguh-sungguh, dia malas-malasan, bahkan beribu alasan. Bahkan kemarin sempat ada yang saya dengar, orang mendengar perintah puasa, mereka jawab apa? Allah. Apa baca Allah? Daah. Udah puasa lagi baik. Ini merupakan barometer ukuran kita sampai sejauh mana kalau seandainya orang menyambut dan menyongsong Ramadan dengan alasan daah, udah puasa lagi baik, besok udah nggak bisa ngerokok, udah nggak bisa makan siang, nggak bisa ngupi. Tapi kalau orang-orang yang beriman, segala macam apapun alasan ditepis jauh-jauh guna menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan. Masih ingat orang dulu kalau menyambut Ramadan apa? Tikar dilipat, hordeng dicopot, dangdang, bakul, kukusan, panek, centong, apalagi pengki dibawa kemana? Ke kali, ke rawa, ke balong, dicuci. Orang dulu. Orang zaman sekarang, zaman now, ada nggak yang bawa pengki, kukusan, dangdang ke kali? Subhanallah. Ya, ini wujud kegembiraan mereka di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dulu belum ada keramik, belum ada granit, belum ada ya peluran aja, bahasa kasarnya pasir dengan semen belum ada. Yang ada tanah diapain? Diairin, dilicin-licinin. Senang, bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Rumah seragam semua warnanya putih, nggak ada cat. Zaman dulu nggak ada cat, ya, yang ada kapur. Kalau direndam dengan air langsung berebes apa itu, mengeluarkan buih dan gemuruh, nggak langsung bisa dipakai Pak Lurah ketika itu. Ya, kalau ngerendamnya sekarang nih, makanya kapan? Besok. Tuh. Koasnya apa? Alang-alang digeprek-geprek.
Mereka sukacita, mereka bergembira, mereka menyambut dengan sungguh-sungguh. Ini wujud keimanan mereka kepada Allah di saat menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang udah mulai berkurang. Subhanallah. Makanya ada kanzul a'mal, ada fadail a'mal yang menyatakan bahwasanya barang siapa bergembira man fariha bidukhuli Ramadan. Kita ambil kanzul a'malnya. Barang siapa bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallah, Allah akan haramkan jasadnya, fisiknya, ala niron, dari siksa api neraka. Baru girang doang tuh begitu. Subhanallah. Tapi juga jangan girang doang nyambut puasa, puasanya kagak. Ya ada orang di sana girang mau puasa, kapan puasa? Puasa kagak, tarawih apalagi. Pas giliran lebaran paling dulu. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Ini luar biasa. Orang beriman di dalam menyambut Ramadan penuh dengan sukacita. Ya. Yang kedua alasannya apa? Kenapa yang dipanggil orang beriman? Orang beriman itu cerdas. Cerdasnya orang beriman apa? Semakin lama dia beribadah, semakin banyak ketaatan perintah Allah dikerjakan, semakin tinggi tantangan di dalam melaksanakan perintah Allah, nggak cenderung lelah, nggak cenderung capek, nggak cenderung kapok. Oh, bahasa kapok. Nggak mau lagi besok ngerjain, nggak cenderung jerak, nggak cenderung bosan. Tapi justru semakin menantang di dalam melaksanakan ibadah, semakin lama, semakin berat, justru semakin ngangenin itu ibadah. Semakin merindukan, semakin mengharapkan, dan semakin semangat sampai mendapatkan kenikmatan iman. Masya Allah. Bukan dalam artian orang puasa kuat ya cuma 1, 2, 3 hari doang. Terawih cuma sepekan doang. Jangan nanti ada rumor di masyarakat Masjid Baitur Rahim ini ramainya cuma 1 pekan doang. Buat tenda ke depan-depan sampai kagak muat-muat, sampai ke Jalan Maharaja sono penuh sampai keluar-luar. Pas pekan kedua udah mulain berapa hari? 2 hari kuatnya. Ya kan kesannya kayak gitu. Ini yang namanya semakin lama kita terawih, semakin banyak tantangannya, bukan semakin ngapokin. Ini baru ngeliat imam sholat terawih bacanya panjang udah ngapokin, udah jerak besok agak mau sholat di situ lagi. Tapi semakin dia sholat terawih lama, nikmat, senang, bahagia, semakin semangat. Kapan lagi sholat seperti begini, luar biasa. Allahu Akbar. Ini namanya orang beriman yang cerdas. Ya, kita dituntut menjadi orang yang cerdas. Ya, bukan sekedar pintar. Karena cerdas sama pintar beda. Cerdas sama pintar beda. Kayak bapak misalkan dapat arisan 5 juta. Kalau yang cerdas 1 juta dibuat kas, 1 juta dibuat sodako, 1 juta buat dapur, 1 juta buat keseharian atau anak-anak jajan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya enggak cerdas alias pintar, dapat arisan 5 juta langsung dibawa. Subhanallah, saudara mau suruh bawa mancing tuh. Itu pintar namanya, tapi cerdas. Bagaimana kita bisa menyikapi dan bisa mempermasalahi dari pendidikan Ramadan? Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, jangan takut dan jangan merasa terdiskreditkan dengan perintah puasa. Sebab apa? Sesuai tadi yang kita baca, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu dengan tujuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tingkatan orang yang mendapat petunjuk Al-Qur'an di dalam kitab Tafsir Al-Madrasi karangan Abu Bakar Al-Misri, ini saya pernah baca, orang yang mendapat petunjuk Al-Qur'an itu ada 3 macam. Yang pertama muslim atau orang Islam, yang kedua mukmin atau orang beriman, yang ketiga muttaqin atau orang yang
takwa. Artinya apa? Secara berurutan Islam ini atau orang Islam adalah tingkatan yang paling rendah di dalam meraih dan mendapat petunjuk Allah. Tapi orang beriman di atas satu tingkat dibandingkan dengan orang Islam. Tapi orang bertakwa adalah orang atau kelompok yang paling mulia. Artinya orang Islam belum tentu beriman, apalagi bertakwa. Tapi orang beriman sudah pasti Islam dan akan mencapai derajat takwa. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ujung akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan mencapai derajat takwa. Dan alhamdulillah kita juga jangan merasa pesimis. Puasa kita khususnya di Indonesia ini adalah waktu yang ideal karena kita tepat berada di ekuator, berada di garis khatulistiwa. Jadi beda waktu malam sama siang itu beda tipis. Beda dengan saudara-saudara kita di belahan Eropa, di Swiss, di mana lagi itu di mana? Di Citayam. Ya, di Swiss itu saya punya teman menjadi atas pendidikan dan kebudayaan. Setiap Ramadan pasti dia WA, Ustaz doain. Kita puasa subuhnya jam 2.45. Subuh jam 2.45. Maghribnya jam 9:15. Bayangkan. Berapa jam tuh? Di Swiss. Ya. Jadi kita ini sebenarnya puasa sangat ideal, indah, enak. Nggak ada alasan bagi kita. Saudara-saudara kita di sana. Di Dubai aja itu waktu pada satu tempatnya sama. Di lantai bawah dengan hotel yang 100 berapa itu ke atas itu beda waktunya. Kenapa? Melalui sinar matahari yang masih kelihatan kalau di atas. Gitu. Makanya kalau membuat rumah jangan bertingkat-tingkat, tingkat juga jangan tinggi-tinggi. Ya, jangan kalau ada di atas matahari masih kelihatan. Jadi belum waktu maghrib masih kelihatan. Subhanallah. Jadi jangan merasa terdiskreditkan kita gara-gara diperintah berpuasa. Insya Allah. Kalau dengan standarisasi atau dengan barometer imanan wahtisaban yang tadi sudah disampaikan guru kita, insya Allah tidak ada halangan dan rintangan. Mudah-mudahan bermanfaat, sekedar renungan, dan akhir kata selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.